Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fikorita dengan NIM 122200605 kelas 12 6A01. Di video ini saya akan menganalisis bahasa pidato Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Joko Widodo. Saya akan membahas pidato tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan
perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Dari video tersebut, kita akan membahas beberapa aspek. Yang pertama, ada struktur bahasa. Struktur bahasa kita dibagi dua ya guys. Di sini ada sintaksis, yaitu penggunaan kalimat yang efektif, dan struktur kalimat yang jelas untuk menyampaikan pesan anti korupsi. Seperti mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu, merupakan hulu yang terpenting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Ini merupakan kosa menjemuk, dua predikat, mengembangkan dan menumbuhkan, diimbangi dengan predikat utama, merupakan, membentuk struktur paralel yang sejajar dan koheren. Dan di sini ada rantai kata konjungtif pada kalimat. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan. Deretan verba aktif yang di-styling paralel dipisahkan koma, memperkuat ritme pidato dan orasi retoris. Selanjutnya ada morfologi. Analisis mengenai bentuk-bentuk kata dan imbuhan. Di sini ada mengundang versus undang. Prefiks menandakan kata kerja aktif, mengundang partisipasi publik, penggunaan benar sesuai kaidah. Selanjutnya ada meminimalisir, akar minimalis plus prefiks meskipun baku meminimalisasi, bentuk ini lazim digunakan dalam pidato. Selanjutnya ada penyederhanaan, dari akar sederhana ditambah sufiks an membentuk kata benda tindakan. Di sini kita akan koreksi sintaksis kecil. Beberapa potensi revisi demi meningkatkan kejelasan. Kalimat panjang bisa dipatahkan menjadi dua agar lebih ringkas. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Selain itu, membangun sistem yang menutup peluang korupsi juga merupakan kunci utama. Ini memecah kalimat majemuk yang terlalu panjang agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada hapus pengulangan sektor-sektor yang. Dua kalimat untuk mematahkan efisien, sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat dan yang mempengaruhi ekosistem usaha terutama UMKM. Selanjutnya gaya bahasa. Yang pertama, tonalitas, yaitu penggunaan nada yang serius dan tegas untuk menekankan pentingnya anti korupsi. Selanjutnya bahasa figuratif, yaitu penggunaan kiasan dan metafora untuk memperjelas pesan dan membuatnya lebih menarik. Dan yang ketiga ini asindenton dan polisindenton, yaitu penggunaan gaya bahasa yang padat dan terstruktur untuk menyampaikan gagasan dengan efektif. Selanjutnya isi bahasa. Pesan utama yaitu penekanan pada pentingnya anti korupsi dan upaya pencegahan serta penindakan yang efektif. Yang kedua, argumen, yaitu penggunaan data dan statistik untuk mendukung argumen tentang dampak korupsi dan keberhasilan upaya anti korupsi. Selanjutnya itu ada konteks bahasa. Di sini menggunakan dua konteks. Yang pertama itu ada konteks sosial, yaitu peringatan Hari Anti Korupsi sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan upaya anti korupsi. Yang kedua ada konteks politik, yaitu peran pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya anti korupsi. Selanjutnya fungsi bahasa. Di sini menggunakan dua fungsi. Yang pertama ada fungsi informatif, yaitu penyampaian informasi tentang upaya anti korupsi dan keberhasilan yang telah dicapai. Yang kedua ada fungsi persuasif,
yaitu ajakan untuk bersama-sama mencegah anti menindak korupsi. Di sini ada modalitas penggunaan kata-kata yang menunjukkan keharusan dan kemampuan, seperti harus dan bisa, untuk membangun makna yang menunjukkan komitmen terhadap anti korupsi. Dengan menganalisis aspek-aspek tersebut, kita dapat memahami bagaimana bahasa digunakan dalam pidato untuk penyampaian pesan anti korupsi dan membujuk pendengar untuk bersama-sama mencegah dan menindak korupsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.